Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya, karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Nah begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, Fatihah itu kalamullah, ngedikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu, apa? Meskipun nggak dilafatkan. Tuh, ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iyyaka, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unzilat al-Fatihah. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Wa qala Mujahid khina unzilat Fatihatul kitab ranna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis, kamu tidak usah jenguk saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka, sekarang punya tamengnya. Mulai pusing kan? Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusa'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan begitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampai sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah.
Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Sajati barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini, kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata. Nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat, istri cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa, karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk saras-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan ngapain kerja? Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi itsami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qaddu ilal yaum fasallim wa qala abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rawono wong lanang koyo sampeyan. Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin. Kita ikrar ar-rahmanir rahim. Kita ikrar maliki yaumiddin. Kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.